Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah belajar politik di akal politik. Siapapun bisa berpolitik karena siapapun bisa belajar politik di akal politik. Penonton yang berakal, ini masih menjelaskan tentang politik dan Islam. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas kenapa kita harus membahas Islam. Apa? Karena ketika berbicara politik biasanya merujuknya ke barat. Tapi di pertemuan sebelumnya telah dijelaskan tentang ilmu sosial relevan. Dan dengan cara pandang ilmu sosial relevan ini akhirnya kita bisa mengetahui bahwa kita harus paham Islam. Kita harus tahu Islam. Sehingga ketika kita berusaha untuk membangun sesuatu, mewujudkan sesuatu, maka kita bisa melakukan sesuatu itu dengan maksimal. Nah, dalam konteks ini adalah dalam tujuannya dengan tujuan politik dari belajar politik ini membuat Indonesia menjadi bangsa merdeka yang sebenar-benarnya. Nah, di pertemuan yang ke-6 ini di dalam belajar politik, kita akan kembali membahas Islam untuk coba memahami Islam itu sebenarnya apa, bagaimana, dan bagaimana cara kita untuk mengkontekstualisasikan atau bukan mempergunakan ya, untuk melakukan analisis penambahan ilmu kapasitas kita dalam bidang politik ini dengan memahami Islam. Nah, jadi kami coba untuk menyampaikan cara untuk memahami Islam ini dalam kepentingan belajar politik. Kami akan menyampaikan kepada 4 poin, ya. Menyampaikan pada 4 poin. Yang pertama, untuk memahami Islam dalam kepentingan kita, maka pertama kali kita harus memahami Al-Quran. Al-Quran ini sebenarnya apa? Dalam pembelajaran ya di kita sering disebut Al-Quran itu mukjizat. Nah, mukjizat itu sebenarnya apa? Dan bagaimana cara kita untuk memahami mukjizat? Ya, mukjizat itu sesuatu yang hebat, yang besar. Tapi kebesaran Al-Quran itu apa? Kalau kita lihat secara indra, ya Al-Quran ini kita lihat dalam sebuah buku aja. Apa hebatnya buku? Kan begitu ya. Nah, tapi itu kalau kita memahami Al-Quran sebatas itu saja. Tapi kita coba untuk memahami Al-Quran ini lebih mendalam dalam tinjauan kehidupan, kebudayaan, kemanusiaan. Oke, jadi salah satu cara untuk memahami Al-Quran sebagai mukjizat adalah dengan memahami Al-Quran ini sebagai medan semantik. Oke. Medan semantik. Medan semantik ya, yang menggunakan bahasa Arab dan kemudian menstandarkan bahasa Arab itu. Jadi perlu digarisbawahi, Al-Quran itu bukan distandarkan dengan bahasa Arab, tapi kemudian Al-Quran itu menstandarkan bahasa Arab. Al-Quran menggunakan bahasa Arab itu, tapi kemudian Al-Quran menstandarkan bahasa Arab itu. Bagaimana? Karena nanti Al-Quran membangun satu medan semantik. Nah, medan semantik itu apa? Medan semantik itu ibaratnya begini. Kalau kita berbicara makan, ini mudah aja. Kalau kita berbicara makan, maka kata makan ini akan berhubungan dengan kata lapar. Oke, selain kata lapar, berhubungan dengan apa lagi? Nasi. Berhubungan dengan apa lagi? Dapur. Berhubungan dengan apa lagi? Pertanian. Berhubungan dengan apa lagi? Gizi. MBG. Jadi ingat MBG. Nah, jadi dari kata
makan ini berhubungan dengan banyak hal. Ya. Hubungan antara kata-kata ini itulah yang disebut dengan medan semantik. Oke, jadi dari kata makan dengan gizi. Nanti gizi berhubungan dengan manusia, tubuh manusia. Tubuh manusia berhubungan dengan obat. Obat berhubungan dengan industri. Industri berhubungan dengan keuangan. Oke. Nah, semuanya saling terikat. Sehingga satu kata akan dimaknai oleh kata-kata yang lain. Saling terhubung satu kata dengan satu kata yang lain. Nah, inilah yang disebut dengan medan semantik. Nah, Al-Quran ini medan semantik. Karena Al-Quran menjelaskan banyak hal, berbagai hal dalam kehidupan manusia, melalui cerita, melalui pernyataan, melalui pengungkapan sains dan seterusnya. Dan itu menggunakan bahasa Arab. Nah, kita perlu memahami bahasa Arab itu bagaimana, seperti apa. Nah, bahasa Arab ini memiliki karakter yang sangat khas, yang secara kekayaan ini sangat kaya, sangat banyak. Ya. Misalkan kalau di dalam bahasa Indonesia kata cinta mungkin taunya kata cinta aja. Tapi cinta yang membakar itu apa bahasa Indonesianya? Cinta yang membara aja. Cinta yang menghanyutkan itu bahasa Indonesianya apa? Cinta yang menghanyutkan aja. Misalkan begitu ya. Tapi dalam khazanah bahasa Arab itu ada makna-makna, ada kata-kata yang berbeda, gitu ya. Misalkan kalau dalam bahasa Sunda misalkan ya, itu makan. Makan ini nanti beda-beda. Makan untuk ayam ada istilah khususnya lagi. Makan untuk manusia ada istilah khususnya lagi. Nah, itu menunjukkan kekayaan bahasa itu. Dan kekayaan bahasa Arab yang digunakan oleh Al-Quran ini adalah sangat kaya, ya, sangat kaya. Bahkan mungkin salah satu yang terkaya dari bahasa di dunia dalam sejarah umat manusia. Nah, Al-Quran menjadi mukjizat karena medan semantik ini saling terhubung satu sama lain, sehingga orang akan bertanya, siapa yang membuat ini? Siapa yang membuat ini? Apakah Muhammad yang membuat ini? Muhammad ini seberapa jenis kok bisa membuat medan semantik sekaya, serumit ini? Nah, bagaimana misalkan kayak Maurice Bucaille misalkan ya, yang ceritanya sangat terkenal, seorang dokter dari Prancis yang menemukan jasad Fir'aun itu ternyata pernah tenggelam di dasar laut, kemudian diangkat dan seterusnya. Nah, itu diungkap dalam Al-Quran. Nah, dan Maurice Bucaille nggak percaya bahwa ada manusia yang bisa melebihi kapasitas dia, dan ketika dia membaca nggak mungkin Muhammad ini menulis ini, karena nggak mungkin bisa seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan mukjizat. Jadi mukjizat ini artinya itu mengalahkan. Nah, mengalahkannya itu dengan sifat dari Al-Quran ini sebagai medan semantik, sebagai sesuatu yang rasional, sebagai sesuatu yang sangat berakal. Nah ini yang pertama. Jadi Al-Quran ini bukan sekedar jampe-jampe gitu ya, suatu bunyi, bukan sekedar itu, tapi dia satu medan semantik yang bisa membangun kebudayaan, kehidupan manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Quran ini diturunkan kepada Muhammad. Muhammad itu siapa? Muhammad itu Nabi Muhammad. Orang Islam menyebutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu mendoakannya. Kenapa? Karena
Kalau kita tinjau dari ilmu sosial, Nabi Muhammad ini adalah sejarah kemanusiaan yang terlengkap. Oke, jadi dunia manusia tidak bisa kemudian mengabaikan bahwa ada satu sejarah kemanusiaan yang sangat lengkap, dan bahkan mungkin tidak ada yang lebih lengkap daripada sejarah kemanusiaannya Nabi Muhammad, ya. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, dari mulai kehidupan peperangannya, dari mulai berinteraksi dengan anak-anak, dengan bayi, dengan orang tua, dengan nenek-nenek, dengan kakek-kakek, dengan orang yang suka bercanda, dengan orang yang sangat serius, dengan preman, dengan orang yang sangat lembut hatinya, dan seterusnya. Jadi Muhammad ini adalah sejarah kemanusiaan yang siapapun bisa mengakses sejarah kemanusiaan ini. Jadi dia mau beragama Islam, tidak beragama Islam, ini bisa mengaksesnya, tidak ada tertutup, siapapun bisa membacanya. Dan sejarah kemanusiaan ini tercatat dengan lengkap. Nah, sehingga Islam ini menjadi sesuatu yang tidak di luar kemanusiaan, tapi dia menjadi sesuatu yang ada di dalam kemanusiaan. Oke. Nah, ini yang pertama dari bagian Muhammad ini, bahwa Nabi Muhammad adalah sejarah kemanusiaan yang paling lengkap. Nah, ketika orang-orang memahami, mempelajari sejarah kemanusiaan yang paling lengkap ini, maka kesimpulannya adalah Muhammad adalah bagian dari sejarah kemanusiaan. Oleh tadi lengkap. Yang kedua, bagian dari sejarah kemanusiaan yang paling tulus dan jenius. Paling tulus dan paling jenius. Nah, disebut dengan paling tulus karena dia terkait dengan rasa kemanusiaan yang paling dasar dari kehidupan manusia, menyayangi, dihormati, menghormati, dan seterusnya, memaafkan, gitu. Nah, misalkan ketika Muhammad diusir dari Mekah, kemudian kembali lagi ke Mekah, maka Muhammad memaafkan seluruh orang Mekah itu. Nah, ini satu sejarah kemanusiaan yang paling tulus, dan tidak ada yang membantah sejarah itu. Kenapa? Karena sejarahnya sangat lengkap, gitu. Kenapa sangat lengkap? Nah, karena nanti kita di poin ketiga. Okay? Nah, jadi Muhammad adalah sejarah kemanusiaan yang paling tulus dan kemudian paling jenius. Kenapa paling jenius? Karena Muhammad memahami ketika berhadapan dengan ini seperti ini, dengan ini seperti ini. Nah, ketika berhadapan dengan petani, kemudian Muhammad bilang, oh ini kayaknya dibiarkan aja, kayaknya lebih bagus. Ternyata setelah petaninya mengikuti Nabi Muhammad, hasil taninya jadi kurang bagus. Terus Muhammad bilang, saya ini kan manusia, hal itulah Anda lebih tahu. Maka kemudian Nabi Muhammad secara tulus mengatakan bahwa dia tidak tahu, dan secara jenius mengatakan kamu harusnya bisa berinovasi. Jadi ketulusan dan kejeniusan ini yang telah membuat sejarah kemanusiaan Muhammad ini menjadi satu sejarah yang paling agung dalam catatan sejarah di dunia. Ya, sehingga misalkan kayak ada penulis Michael Hart, ya, itu mengatakan Muhammad menjadi orang paling berpengaruh di dunia, gitu ya. Nah, yang ketiga, dari dua hal ini, ya, maka ini memunculkan satu tradisi keilmuan yang begitu luhur dan luas, ya, yang dampaknya dirasakan sampai sekarang. Barat terpengaruh oleh tradisi keilmuan dari Islam. Oke. Dan ini telah membangun satu corak kebudayaan dan peradaban yang di mana-mana, ya. Dan
corak dan kebudayaan itu beragam, tapi kemudian semuanya bisa dikenali sebagai bagian dari Islam. Misalkan Melayu Islam, Arab Islam, Turki Islam, Arab, Melayu, Turki. Itu corak kebudayaan berbeda, tapi semuanya bisa dikenali sebagai bagian dari kebudayaan Islam. Nah, tradisi keilmuan ini berkembang dari mulai awal, bahkan ketika Al-Quran ini dikodifikasi dan ditulis. Al-Quran kemudian sudah ditulis dalam edisi kritis dari sejak awal. Ada komentar, ada pengujian segala macam. Ini sudah ditulis dalam edisi kritis, dan itu bisa ditulis dalam edisi kritis. Kenapa? Karena ada tradisi keilmuan yang sudah berkembang sejak awal. Kenapa tradisi keilmuan ini sudah berkembang dari sejak awal? Karena ada Muhammad sebagai guru dengan sejarah kemanusiaan paling lengkap, tulus, dan jenius gitu. Dan ini bisa diakses oleh siapapun. Tradisi keilmuan ini bukan tradisi keilmuan yang tertutup, yang hanya boleh diikuti oleh orang-orang dengan kode-kode tertentu gitu ya. Seperti dalam film-film. Nggak seperti ini, terbuka, sangat terbuka, dan tidak ada satu kelompok yang menguasai atau menggenggamnya. Ini terbuka, siapapun bisa mengaksesnya. Nah, tradisi keilmuan inilah yang akhirnya membuat ini dan ini terus terjaga. Nah, jadi akhirnya yang keempat yang harus kita bahas, kita harus mengatakan akhirnya Islam itu harus kita pahami dalam cara pandang kita dalam belajar politik ini bukan sebagai religion. Kesimpulan ini sangat penting ya, agar kita tidak salah paham dalam menempatkan Islam dalam kepentingan belajar politik ini. Oke, penonton yang berakal, ini betul-betul harus dipahami. Jadi religion ini, Islam ini bukan religion. Kita coret ya. Kenapa? Karena religion ini artinya mengikat. Nah, mengikat. Jadi religion ini kan khas dari peradaban Barat. Mengikat. Jadi agama misalkan Kristen, Yahudi ini religion karena apa? Mengikat. Ketika ada orang mau masuk, dia harus diikat oleh itu. Nah, tapi Islam sendiri kemudian mengatakan dirinya bukan sebagai religion, tapi sebagai din. Dan makna din ini, sangat terkait dengan proses, kita coba singkat ya, dengan proses akal, menempatkan manusia sebagai orang yang mempunyai akal. Karena nanti makna din ini akan menjadi banyak. Tapi kesimpulannya adalah makna din ini adalah Islam menempatkan manusia sebagai orang yang memiliki akal dan harus mempergunakan akal itu. Oke. Nah, kita ambil contoh misalkan gini ya. Ada banyak konsep di dalam Islam, salah satunya adalah din. Dan nanti konsep din ini terkait dengan konsep insan. Insan. Oke. Dari kata insan ini nanti misalkan terkait dengan konsep alam. Ini sebagai contoh ya. Konsep alam. Kemudian di sini nanti ada konsep Rob. Oke, kemudian dari insan ini ya nanti ada akal. Dari alam ya, dari Rob, dari manusia semuanya, Ini menjadi ilmu. Ilmu ini terkait dengan alam, terkait dengan insan, terkait dengan Rob, dan ini terkait dengan akal. Jadi ilmu ini terkait satu sama lain dan tidak terpisah, tidak ada dualitas, tidak ada sekularitas dan seterusnya. Tapi ini saling terhubung satu sama lain. Sehingga ketika belajar ilmu dalam cara pandang Islam, dia akan berpengaruh terhadap insan. Dia akan berpengaruh terhadap alam. Dia akan berpengaruh terhadap cara pandang terhadap Rob. Rob itu sendiri apa? Tuhan itu sendiri apa? Misalkan ya, Rob ini maknanya adalah sangat rahmat, sangat mengasihi.
Jadi Rob itu bukan sesuatu yang dibayangkan menakutkan seperti Zeus gitu ya. Nah, kalau Zeus kan dia kuat, dan orang tunduk karena kekuatannya. Nah, tapi enggak, Rob ini dia menunjukkan, Tuhan menunjukkan dirinya sebagai yang penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, gitu, penyayang. Dan kemudian ini terkait dengan ilmu, karena kasih sayangnya itu turun melalui ilmu ini tuh. Dan ilmu ini ada di alam dan ada di insan itu sendiri. Kenapa? Karena insan ini bagian dari ilmu itu sendiri. Gimana ya? Ini terlalu cepat ya. Tapi yang ingin saya sampaikan, oke, yang ingin saya sampaikan bahwa akal inilah yang menjadi penentu, untuk memahami Islam. Jadi Islam dipahami dengan akal. Maka kemudian ketika nanti kita berbicara, politik Islam itu bukan politik dogmatis, bukan politik religion, tapi dia politik akal. Dan siapapun sebenarnya bisa aja membangun gagasan politik Islam, bahkan kalau dia bukan orang Islam sendiri. Misalkan itu saking ininya begitu. Kenapa? Karena dia bisa menggunakan akalnya dan bisa mengakses kepada seluruh tradisi dari keilmuan Islam ini. Gitu. Jadi kalau ada orang Islam tapi nggak pakai akalnya juga sama aja. Dia tidak bisa mengakses ini semua dan tidak bisa membangun sebuah kehidupan publik yang baik. Tidak bisa membangun sebuah politik yang baik. Jadi politik Islam ini karena dia adalah aktivitas akal. Kalaupun dia bukan orang Islam, bisa aja dia mempergunakan politik Islam. Nah, karena dia adalah aktivitas akal. Itu saja, terima kasih. Kita kembali lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.